Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Agustian dengan NIM 112201448, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dari Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Soni Sugema, akan mempresentasikan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Investasi Saham dengan metode Smart Topsis. Investasi saham memiliki resiko dan peluang. Nah, dari investasi saham menawarkan potensi keuntungan yang besar, tetapi juga mengandung resiko tinggi. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memiliki pengetahuan yang cukup, menganalisis pasar dengan cermat, serta memiliki strategi manajemen resiko yang baik sebelum terjun ke dunia saham. Banyaknya pilihan saham menyulitkan investor dalam mengambil keputusan. Pilihan saham memang bisa membingungkan, namun dengan pendekatan yang terstruktur, pemahaman yang cukup, dan strategi yang jelas, investor bisa membuat keputusan yang lebih baik dan terhindar dari resiko spekulatif. Dibutuhkan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan sangat dibutuhkan dalam investasi saham untuk membantu investor membuat pilihan yang rasional, efisien, dan sesuai dengan tujuan keuangannya. Dengan bantuan SPK, proses investasi menjadi lebih terstruktur dan minim resiko subjektivitas, khususnya bagi investor pemula yang ingin mengelola portofolio dengan lebih profesional. Metode Smart Topsis memberikan hasil objektif dan terstruktur. Metode Smart Topsis sangat ideal untuk mendukung investor dalam memilih saham, karena mampu mengelola banyak data dan kriteria menjadi satu hasil yang terukur. Dengan kombinasi ini, keputusan investasi menjadi lebih logis, transparan, dan berbasis data, bukan hanya intuisi dan spekulasi. Dari Guiding Principles Mission, sistem ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi saham secara objektif dan berbasis data melalui penerapan metode Smart Topsis, sehingga membantu investor dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan menyediakan antarmuka yang mudah, digunakan akses data yang terintegrasi. Sistem ini mempermudah pengguna dalam melakukan analisis tanpa harus memahami teknis yang rumit. Dari Vision, menjadi sistem pendukung keputusan terpercaya yang membantu investor dalam mengambil keputusan investasi saham secara tepat, cepat, dan akurat. Ya, tentunya dengan memanfaatkan teknologi analisis data modern. Nah, bagaimana sih merancang sistem pendukung keputusan untuk investasi saham? Ya, untuk investasi saham, sistem berbasis komputer yang membantu investor menganalisis dan memilih saham terbaik dari berbagai alternatif berdasarkan jumlah kriteria keuangan dan pasar. Tentu SPK ini dirancang untuk mengurangi subjektivitas, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas investasi. Terus, bagaimana penerapan metode Smart dan Topsis dalam pemilihan saham? Penerapan metode Smart dan Topsis dalam pemilihan saham merupakan pendekatan sistematis untuk membantu investor memilih saham terbaik berdasarkan sejumlah kriteria keuangan. Tentu metode ini sering digunakan dalam sistem pendukung keputusan karena mampu mengolah data numerik menjadi keputusan yang objektif dan terstruktur. Metode SMART, ya, Simple Multi Attribute Rating Technique. SMART adalah salah satu metode dalam pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk menentukan bobot dan nilai alternatif berdasarkan jumlah kriteria. Metode ini sangat cocok untuk pemilihan saham karena memudahkan investor mengevaluasi berbagai saham dengan cara yang sederhana, logis, dan kuantitatif. Tujuan metode SMART menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria, memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai kepentingannya, menghasilkan skor akhir untuk setiap alternatif, misal saham, agar bisa di-ranking. Konsep dasar SMART.
Metode SMART didasarkan pada asumsi bahwa setiap alternatif dapat dinilai berdasarkan skala 0 sampai 1 untuk setiap kriteria. Lalu dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria untuk memperoleh nilai akhir. Dan ada metode TOPSIS, Technique for Order Preference by Similar to Ideal Solution. TOPSIS adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan pendekatannya dengan solusi ideal dan jauhnya dari solusi negatif antara terbaik dan terburuknya. Metode ini sangat cocok untuk pemilihan saham karena mampu membandingkan dan meranking saham berdasarkan beberapa indikator keuangan sekaligus secara objektif dan struktur. Ada konsep dasar TOPSIS. Yang pertama itu metrik keputusan ternormalisasi. Yang kedua ada pembobotan matriks. Yang ketiga ada menentukan solusi ideal positif dan negatif. Ya, itu ada yang terbaik dan terburuknya. Menghitung jarak ke solusi ideal. Menentukan peringkat alternatif. Di sini ada kriteria pemilihan saham. Untuk ROE (Return on Equity), kriterianya dan jenisnya benefit. Penjelasannya mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri. Semakin tinggi maka semakin baik tentunya. Ada FAIR, Price to Earnings Ratio. Jenisnya cost, menunjukkan valuasi harga saham dibanding laba. Semakin rendah ya tentunya semakin menarik dan semakin banyak peminatnya. PBV, Price to Book Value. Jenisnya cost, menilai harga saham dibandingkan nilai buku perusahaan. PBV rendah bisa menandakan saham murah. Yang keempat ada Dividend Yield. Jenisnya benefit. Persentase dividen terhadap harga saham cocok bagi investor yang mencari pendapatan rutin. Yang kelima ada DER, Debt to Equity Ratio. Jenisnya cost, mengukur tingkat utama terhadap modal. DER tinggi menunjukkan resiko finansial tinggi. Yang keenam ada EPS, Earning per Share. Jenisnya benefit, laba per lembar saham, menunjukkan potensi keuntungan bagi pemegang saham. Yang ketujuh ada volatilitas harga saham, cost, mengukur seberapa besar harga saham berfluktuasi. Semakin stabil biasanya lebih disukai. Likuiditas saham atau volume transaksi. Jenisnya benefit, penjelasannya menunjukkan seberapa mudah saham diperdagangkan. Liquid tinggi, maka lebih mudah jual belinya. Yang kesembilan ada market capitalization. Jenisnya benefitnya, ukuran besar kecilnya perusahaan berdasarkan total nilai saham beredar. Ya, sering digunakan untuk klasifikasi saham blue chip. Ada market analysis. Setelah pengolahan data melalui metode SMART TOPSIS, diperoleh daftar saham yang direkomendasikan sebagai berikut. Tentu di sini ada kode saham, nama perusahaan, nilai preferensi, dan status rekomendasi. Saham Bank Sentral Asia memiliki nilai referensi 0,862 sangat direkomendasikan. Ada Bank Rakyat Indonesia nilai referensi 0,801 direkomendasikan, dan seterusnya. Jadi, semakin tinggi nilai referensi, maka saham tersebut semakin dekat dengan solusi ideal dan layak dipilih. Saham dengan nilai referensi kurang dari 0,5 dianggap kurang layak, kecuali ada pertimbangan khusus, misalnya jangka panjang. Evaluasi sistem. Efektivitas sistem, aspeknya. Akurasi pemilihan, penilaiannya tinggi karena sistem berbasis data objektif. Ketepatan rekomendasi, konsisten dengan analisis rasio keuangan. Fleksibilitas kriteria, bisa disesuaikan dengan kebutuhan investor. Dan yang kedua ada efisiensi sistem, aspek dan penilaiannya. Kecepatan proses, cepat. Kurang dari 2 detik untuk 10 plus saham. Kemudahan input, user friendly dengan prompt sederhana.
otomatisasi perhitungan, tidak perlu hitung manual, cukup input data. Kesimpulannya, 80% sistem berhasil merekomendasikan saham secara objektif dan struktur. Dan 90% proses pemilihan saham menjadi lebih cepat dan efisien, terutama bagi investor pemula. Rekomendasi berdasarkan data kuantitatif, bukan spekulasi atau intuisi. Sarannya, hubungkan sistem dengan data saham otomatis real time itu, maka lebih baik jika sistem bisa langsung mengambil data saham terbaru secara otomatis dari internet. Ya, misalnya lewat API dari Bursa Efek Indonesia atau situs keuangan lainnya. Dan begitu, pengguna tidak perlu memasukkan data manual satu persatu, dan hasil rekomendasinya juga lebih akurat karena berdasarkan data terkini. Yang kedua ada sesuaikan bobot kriteria sesuai profil investor. Ya, dari setiap investor punya tujuan dan gaya investasi yang berbeda. Misalnya ada yang suka saham dividen, ada juga yang fokus pada pertumbuhan. Maka sistem sebaiknya bisa menyesuaikan bobot kriteria seperti ROE, PER, atau dividen yield sesuai dengan tipe investor agar hasil rekomendasinya lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.